Buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga, dan jadikanlah dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu. Kepada siapa sebenarnya umat Buddha berdoa dan memohon? Pada dewa, Tuhan, atau Buddha? Mungkin pertanyaan ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah ungkapan yang sangat umum kita dengar, berdoa dan bekerja. Ungkapan yang menjelaskan bahwa di samping berdoa, kita juga harus berkarya. Terlepas dari usaha yang dilakukan, doa bagi banyak orang adalah hal yang sangat pokok. Bahkan, sering diyakini bahwa tanpa doa, manusia tidak akan mencapai apa yang diinginkannya. Jika memang doa itu demikian krusial dalam hidup manusia, apakah umat Buddha juga harus berdoa? Lalu berdoa pada siapa? Pada suatu kesempatan, Buddha berkata pada hartawan Anathapindika, "Oh perumah tangga, di dunia ini ada 5 hal yang diinginkan, menarik dan menyenangkan. Apakah kelima hal itu? Tidak lain adalah usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemansyuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga atau alam bahagia. Akan tetapi, oh perumah tangga, saya tidak pernah mengajarkan bahwa 5 hal tersebut dapat diperoleh dengan doa atau acayana. Jika seandainya dapat diperoleh dengan doa atau kaul atau nadar, siapakah yang tidak akan melakukannya? Bagi seorang siswa mulia, oh perumah tangga, yang mendambakan usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemansyuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga atau alam bahagia, sangatlah tidak tepat apabila ia berdoa atau merasa senang dalam usaha seperti itu. Sebaliknya, ia selayaknya menempuh jalan kehidupan yang mengakibatkan usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemansyuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga atau alam bahagia. Hanya dengan berbuat demikianlah, ia dapat memperoleh apa yang diinginkan, menarik dan menyenangkan. Dalam Dhammapada, secara jelas dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pendati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Inti ajaran Buddha adalah pemahaman benar tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Manusia haruslah menjadi makhluk yang menggapai apa yang diinginkan melalui usahanya sendiri. Sudah tentu, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia haruslah bajik dan benar. Kita meyakini bahwa
Diri sendiri bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh diri sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada cara untuk menghindarkan diri dari akibat perbuatan jahat itu. Ini juga berarti akibat perbuatan bajik itu pun akan datang dengan sendirinya tanpa memintanya. Sebuah ungkapan bijak mengatakan, hendaknya kita tidak memandang keluar jendela, melainkan lihatlah ke dalam cermin. Melihat keluar jendela adalah mencari kejelekan orang lain, serta merusak batin dengan hanya tahu berharap dari luar diri sendiri. Sedangkan memandang ke dalam cermin mengajarkan kita untuk introspeksi, serta memurnikan batin dengan tidak bergantung pada sesuatu di luar diri sendiri. Kebahagiaan dan kemurnian batin tidak didapatkan dari luar, melainkan berada dalam diri kita sendiri. Lalu, apakah benar umat Buddha itu tidak berdoa? Sesungguhnya, doa dalam ajaran Buddha memiliki definisi yang berbeda dengan khalayak umum. Di sebagian orang dikenal adanya pembacaan parita, yang sering kali secara umum diartikan sebagai membaca doa. Parita sesungguhnya bukanlah doa. Dalam parita tidak ditemukan satupun permintaan ataupun permohonan sebagaimana yang dipanjatkan dalam sebuah doa. Parita berisi pernyataan atau tekad, serta pengharapan. Semisal dalam kebaktian pelatihan bersama, pembacaan Wadana adalah pernyataan pencerahan agung Buddha Gotama. Pembacaan Tisarana merupakan pernyataan bernaung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pembacaan Pancasila Buddhis menyatakan tekad berlatih diri menghindari perbuatan buruk, membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Pembacaan Karaniya Metta Sutta menyadarkan diri sendiri untuk mengembangkan cinta kasih universal. Serta pembacaan Ettawata menyatakan harapan tercapainya kebahagiaan bagi semua makhluk, atau dengan pelimpahan jasa kebajikan. Melimpahkan buah perbuatan bajik yang kita lakukan pada semua makhluk agar mereka berbahagia. Inilah yang disebut sebagai pelimpahan jasa kebajikan. Baik pembacaan parita, pelimpahan jasa, semua itu ditujukan demi kebahagiaan semua makhluk, bukan demi diri sendiri. Seorang umat Buddha tidak meminta kesenangan bagi diri sendiri, melainkan pengharapan dan upaya nyata bagi kebahagiaan semua makhluk. Ingin berpenghasilan cukup, maka tempahlah diri serta ulurkan tangan welas asih bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Bukan hanya sekedar menunggu kekayaan itu tiba. Ingin negara terbebas dari keterbelakangan, maka berpartisipasilah dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Bukan hanya sekedar mengharapkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ingin umat manusia hidup dalam perdamaian, maka bergabunglah dalam barisan pembabaran Dhamma dan terapkan Dharma itu dalam keseharian. Bukan hanya sekedar mengharap, lalu
beranggapan sudah melakukan yang terbaik. Doa secara psikologis dapat membantu manusia menjadi lebih tegar, namun di sisi lain merapuhkan mental manusia menjadi sangat bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Seorang petani alih-alih berdoa mengharapkan sawahnya memberikan hasil, tindakan nyata ia mengolah sawah dengan baik, serta perilaku bajik akan memiliki kemungkinan lebih besar dalam mewujudkan harapannya. Di samping pemahaman Buddha Dhamma yang benar, kita juga harus mempelajari ilmu teknologi, berdisiplin dan sungguh-sungguh dalam menerapkannya. Selain itu, membina kesabaran juga hal yang tidak boleh diabaikan, karena semua jerih payah itu bukan berlangsung dalam satu malam. Juga, bila setelah berusaha masih menemui kegagalan, hendaknya kita tidak cepat menyerah dan menerimanya sebagai pelajaran hidup yang berharga. Tentu, untuk dapat bersabar sangat diperlukan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, jangan lupa untuk senantiasa mengulurkan tangan welas asih dengan berdana membantu orang-orang di sekitar yang memerlukan bantuan kita. Dan semua upaya itu harus kita lakukan dengan kebijaksanaan. Saat memperoleh keberhasilan, jangan lupa diri. Kala menemui kegagalan, hadapi dengan lapang dada. Lakukan semua upaya dengan cara yang tepat dan benar. Jadi, kepada siapa sebenarnya kita berdoa dan memohon? Dua syair ini akan menjawab pertanyaan kita. Karenanya, Ananda, bersemayamlah sebagai pulau bagi dirimu sendiri. Pelindungmu sendiri, tiada pelindung lain. Dhamma sebagai pulaumu, Dhamma sebagai pelindungmu, tiada pelindungan lain. Buatlah pulau bagi dirimu sendiri, berusahalah sekarang juga, dan jadikanlah dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu. Pulau pelindung bagi diri kita dan semua makhluk tidak lain dan tidak bukan adalah pemahaman dan penerapan Dhamma yang benar dalam keseharian. Jangan memandang keluar jendela, melainkan lihatlah ke dalam cermin. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.